Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, dalam desain besar olahraga nasional, salah satu yang menjadi hulu dari kegiatan keolahragaan adalah kebugaran. Beberapa upaya pun dilakukan Kemenpora, termasuk kembali menggairahkan senam kebugaran jasmani atau senam SKJ, terutama di tingkat pelajar. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pak Amali, selamat malam. Ya, Pak Amali, saya belum bisa mendengar suara Pak Amali, mungkin di-unmute dulu. Oke, boleh cek suara lagi Pak Amali? Kedengaran. Oke, baik. Pak Amali, jadi apa tujuan dari Kemenpora yang gencar mensosialisasikan senam kesegaran jasmani atau SKJ di kalangan pelajar dan guru? Atau DBON itu isinya adalah hulunya kebugaran dan hilirnya adalah prestasi. Nah, kami sekarang ini sejak melaunching tentang SKJ atau senam kebugaran jasmani pada beberapa hari yang lalu, sekarang kami turun ke daerah mensosialisasikan itu, dibantu oleh teman-teman Igornas, Ikatan Guru Olahraga Nasional, dan juga para pelajar, para mahasiswa, dan tadi pagi kami di salah satu perguruan tinggi di Universitas Negeri Gorontalo, luar biasa yang ikut, dan memang antusiasme dari masyarakat itu sangat-sangat terlihat. Kita melihat bahwa mereka sangat ingin untuk menjadi sehat dan bugar, karena itu kita melaunching SKJ kembali. SKJ yang kita lakukan ini kira-kira mirip dengan yang pernah ada, tetapi kita modifikasi dengan selera anak-anak muda kita. Jadi terutama di tengahnya, di intinya itu, supaya semua anak-anak muda, kaum milenial kita gemar kembali untuk berolahraga, khususnya untuk melakukan senam kebugaran jasmani. Dan kepada para pelajar, biasanya mereka sebelum masuk ke kelas, mereka melakukan senam tersebut. Dengan demikian, kalau ini sudah membudaya, sudah menjadi masif di tengah-tengah masyarakat, maka insya Allah kebugaran masyarakat juga akan meningkat. Masyarakat bugar tentu sangat kita butuhkan untuk mendapatkan talenta-talenta yang bagus untuk menjadi bibit atlet elit nasional. Ya, Pak Menteri, apakah program Gencarkan Kembali SKJ ini sudah merata hingga pelosok Indonesia? Ya, kalau dilihat pada saat kita launching, itu 400-an lebih kabupaten kota yang ikut, kan jumlahnya sampai 1 juta ya, makanya kita dapat rekor muri ya. Itu berarti mereka sudah tahu tentang kita kembali menggairahkan SKJ ini. Nah, ada satu hal yang sangat penting yang menggerakkan di bawah itu adalah Igornas, Ikatan Guru Olahraga Nasional, yang terdiri dari guru olahraga SD, guru olahraga SMP, guru olahraga SMA. Saya meyakini dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini akan menyebar ke seluruh pelosok tanah air, menjadi masif, dan akan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelajar kita yang ada di seluruh tanah air. Pak Menteri sendiri mengatakan bahwa kunci dari prestasi adalah kebugaran. Apakah memang ini menjadi salah satu alasan kenapa kemudian SKJ ini perlu digencarkan kembali? Oh iya, dalam salah satu survei mengatakan tingkat kebugaran orang Indonesia, tingkat kebugaran kita ini rendah. Maka kita harus genjot itu dengan target-target kebugaran. Ada persentase-persentase tertentu yang harus kita capai di dalam desain besar olahraga nasional. Nah, salah satu cara adalah menggencarkan kembali, memasifkan SKJ ini, sehingga masyarakat di berbagai lapisan kembali bergerak, apalagi sekarang kan pandemi sudah mulai
turun, COVID-nya sudah mulai turun, masyarakat berolahraga kembali normal lagi, dan tentu harus ada cara untuk bisa menggerakkan masyarakat untuk berolahraga. Nah, kami memikirkan itu sehingga kami launching kembali SKJ ini khususnya untuk para pelajar kita. Karena talenta-talenta muda kita harus lahir dari masyarakat yang bugar. Kami meyakini kalau masyarakatnya tingkat kebugarannya tinggi, maka tidak terlalu sulit kita untuk mencari bibit-bibit untuk berbagai cabang olahraga, apa saja cabang olahraga prestasi, karena di dalam desain besar olahraga nasional atau DBON, target-target kita sudah tetapkan dengan langkah-langkah yang pasti kita akan lakukan, dan yang paling utama hulunya adalah bagaimana membugarkan masyarakat Indonesia. Pak Menteri, apa kemudian rencana Kemenpora berikutnya untuk menggencarkan SKJ ini? Sebelumnya kita tahu ya Pak Menteri ya, sudah ada pemecahan rekor muri SKJ pelajar. Selanjutnya bagaimana Pak Menteri? Ya, kami sedang mempersiapkan, ini akan kita lombakan mulai dari tingkat bawah ya. Misalnya dari tingkat kecamatan naik kabupaten, kabupaten provinsi, kemudian di tingkat nasional. Ini sedang dalam perencanaan sehingga SKJ ini menyentuh sampai ke lapisan bawah. Apalagi kan keberadaan Igornas, guru-guru olahraga nasional ini sampai ke SD-SD. Sehingga mereka yang menjadi ujung tombak kita untuk mensosialisasikan SKJ ini. Mudah-mudahan karena kita sudah diikuti oleh 1 juta pesenam pada saat memecahkan rekor muri, ini akan kita bisa teruskan. Makanya saya setiap datang ke daerah sekarang pasti ada agenda senam bersama dengan masyarakat, khususnya dengan para pelajar. Ya, baik. Pak Menteri, bagaimana dengan kolaborasi dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat agar semua komponen bangsa ikut mendorong agar pelajar sehat dan bugar? Iya, di tingkat pusat tentu kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan juga dengan kementerian-kementerian yang terkait yang punya jaringan ke sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sementara di daerah kami dengan dispora-dispora yang ada di provinsi kami serukan untuk juga menggairahkan itu, dan juga dengan dispora-dispora di kabupaten dan kota. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi informasi tentang sudah mulai adanya lagi SKJ untuk membugarkan para pelajar kita bisa tersosialisasi secara merata di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan, mohon doanya, dan kita yakin dengan begitu masyarakat makin rajin bergerak, rajin berolahraga, dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, sehingga kebugaran dan kesehatan masyarakat akan meningkat. Baik Pak Menteri, semoga kita harapkan gencarkan SKJ ini betul-betul bisa meningkatkan minat olahraga, tidak hanya kemudian pelajar dan guru, tapi kemudian juga semua masyarakat. Terima kasih Pak Menteri telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.